Kita bisa menjadi bersatu itu ya karena kita tuh punya hubungan dengan Allah. Setelah itu kita taat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Surat Al-Mu'minun. Walaupun jenengan ora arep goleki tapi aku tetep ngomong. Ya, kan harus variasi, sing serius ya ono, sing setengah edan ya ono. Dunia biasa aja. Saya ambil yang setengah, yo kadang setengah edan, ning yo kadang serius. Jadi visi misi perusahaan sesuai dengan profesional itu biasanya menjadi acuannya. Yang sudah tersebar tuh ya visi misinya itu secara profesional. Di sini saya akan mencoba visi misinya secara spiritual. Jadi kita ini bisa bersatu menjadi ummatukum ummatan wahidah. Sak masjid ini tadi kan memang imannya beda-beda. Masalah juga tidak sama, ekonomi apalagi apa meneh rupa orangnya yang jelas. Tetapi Allah mengatakan inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi kita ini di dalam masjid ini khususnya itu bisa menjadi satu harusnya. Jadi kita tuh walaupun bercorak yang berbeda, tapi Allah mengatakan ummatukum ummatan wahidah. Kita tuh masuk kelompok umat yang satu. Dan kita mengatakan wa ana rabbukum. Jadi pertama kita harus mengakui bahwa Allah itu sebagai pemelihara kita. Jadi syarat kita menjadi satu tuh Allah sebagai pemelihara kita. Nah, di wedhus iki Allah itu penggembala. Ini harus sama dulu. Wa ana rabbukum, saya ini dikelola oleh Allah. Kalau bahasa saya sehari-hari, kita harus mempertahankan la ilaha illallah. Tidak ada yang saya sembah, saya tidak fokus hanya kecuali kepada Allah saja. Jadi tadi urusan kerja, urusan macam-macam ibadah ya, termasuk absen, termasuk yang lain-lain itu jenengan harus bisa mempertahankan bahwa saya ucapkan, saya bertindak itu atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ana rabbukum. Jadi jangan hanya karena absen dengan pengajian, nggak enak, takut di PHK, takut nggak naik gaji. Itu tidak la ilaha illallah, tidak wa ana rabbukum. Maka di sini ayat ditutup dengan fattaqun. Jadi kita harus bertakwa. Takwa itu menjalankan apa yang diperintah. Kalau secara fikih, menjauhi yang dilarang. Jadi gampangannya itu kita tuh hanya punya privat hubungan dengan Allah
Yang tugas kita itu menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu kita menjadi orang yang satu. Kita bisa menjadi bersatu itu ya karena kita tuh punya hubungan dengan Allah. Setelah itu kita taat. Itu kita bisa bersatu. Walaupun dengan kondisi yang beraneka ragam, dengan masalah yang berbeda-beda. Di kuncinya kemarin saya sampaikan di pengajian office, kita bisa menjadi umat yang satu dengan catatan kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu sebagai pemelihara kita. Yang kedua, kita taat kepada Allah. Itu kita bisa satu. Yang kedua, di dalam surat An-Anbiya ayat yang ke-92 hampir sama. 92. Inna hadihi umatukum umatan wahidah. Sesungguhnya umat kita itu adalah umat yang satu, yang tauhid. Wa ana rabbukum, sama syaratnya bahwa Allah itu sebagai pemelihara kita. Fa'budun, maka beribadahlah. Jadi secara syariat kita harus taat. Yang kedua, kita bisa bersatu kalau kita satu dalam ibadah. Ini visi misi spiritual kita. Visi misi profesional sudah kita canangkan. Visi misi spiritualnya kita bisa satu kalau kita bertakwa kepada Allah. Kita bisa satu kalau kita pas beribadah kepada Allah, walaupun dengan kondisi ibadah yang berbeda-beda. Ini yang harus kita tanamkan kepada seluruh karyawan PT UBS. Kita tidak memungkiri keanekaragaman karakter. Kita juga tidak memungkiri keanekaragaman latar belakang pendidikan, kebiasaan, budaya, dan lain sebagainya. Faktanya memang demikian. Tapi kita bisa satu di PT UBS ini hanya karena kita takwa kepada Allah. Kita bisa bersatu di PT UBS ini hanya karena kita sama-sama kepingin beribadah kepada Allah. Tadi sudah disampaikan Mas Aji ya, sebagian. Kadang-kadang kita juga apa yang disampaikan Pak Kiai benar, kita harus senang. Tapi kadang-kadang kita juga harus melihat realita. Karena Al-Quran sendiri ya kadang senang, kadang murah. Makanya kan tadi la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid. Artinya tuh ya sok senang, ya sok kita tuh kafir. Kafar itu kafir atau mengingkari kenikmatan. Nah, gue berarti jenengan ra seneng, ra cukup gajine. Atau tahun 2025 sekarang ini yang nggak target. Bisa jadi kita sikap kita tuh seperti apa tuh nanti kita tuh menjadi lain sakartum atau lain kafartum. Artinya situasi ekonomi masih berat ya, monggo kita menggunakan rumus 3 kemarin ya. Dengan bekerja itu adalah amanah. Amanah itu harus melahirkan satu kontribusi. Nah, kontribusi Anda itu menjadi 3 level. Kontribusi yang adil, berarti jenengan bisa membiayai dirimu sendiri. Ya. Kontribusi yang ihsan, jenengan hasil kerjanya lebih bagus dibandingkan dengan yang jenengan terima. Dan level premiumnya adalah hasil kerja jenengan bisa untuk membantu orang lain. Jadi kayak tadi ada tunjangan, mungkin jenengan tidak nyekolahke anak, tapi ada yang nyekolahke anak, itu hasil bantuan kontribusi yang jenengan berikan ke perusahaan.
Karena anak sekolah itu diambil dari 35%, kan 30% diambil dari laba. Laba itu hasil dari kontribusi kinerja panjenengan semua yang baik. Jadi jenengan masuk apa? Jenengan yang ya sing penting beres, adil berarti. Jenengan kok lebih semangat lagi karyawan ihsan. Buat lebih mantap lagi jenengan punya kontribusi membantu orang lain, membantu saudara kita yang lain. Dan kamu jangan menjadi karyawan yang mutafifin. Nek aku karepe tuh oke, nek kerja leda lede, itu mutafifin. Ora imbang. Mangan-mangan njaluk ngarep dhewe, gawean delik mutafifin. Pemeneh karyawan minal jinnati wanas. Minal jinnati wanas ya wujude iki kaya menungsone kuandane kaya setan. Wujude kaya manusia. Yo nganggo kupluk barang ngene iki yo kan. Kandhani sadurunge salat orang rokok isih nyekel rokok. Tak lirik wae srawuh paling mutar dhewe aku. Tapi aneh kemarin di pengajian office itu masih ada yang ngerokok. Aku numpak motor itu memang kadang-kadang tak awasi ya. Mripatku ki ngalor kidul ya sik ketok ya. Durung blawur. Nah, kuwi termasuk minal jinnati wanas. Yo arep nang masjid yo nganggo kupluk ning kandhanane kaya setan. Wujude menungso PTUBS. Pilihan gue arep mutafifin. Gue tidak berbuat keburukan, ning gue curang. Nek gajian njaluk akeh nyambut gawe saenake iki mutafifin. Nang minal jinnati wanas tadi gue mulai ngerusak. Peraturan kamu rusak. Yo nek jarine Pak Kiai ini ora tok sedih, aku ya ora sedih cuma tak lirik tok. Aku ora tak sengeni wis ben. Paling kan lambene dhewe ya. Yang penting kita punya semangat. Kita punya prasangka. Kita juga berkontribusi. Harapan saya cuma itu. Kita masih punya semangat bahwa kerja tidak harus pakai okol saja. Ya, ada akal, ada spiritualnya. Kita evaluasi ketakwaan kita tadi sudah saya sampaikan. Kita evaluasi ibadah kita. Mungkin saya mulai kendor ibadahnya. Lah, saya komisaris ini harusnya lebih hati-hati karena nyonggo. Ya, ini kan nyonggo. Lah, kalau nyonggo itu ya harus. Nah, kalau orang Jawa dulu itu banyak prihatinnya. Nah, dalam Islam prihatinnya tadi tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ibadahnya. ASM, ya, Pak Didit, Pak Alek, Pak Dedi, Bu Nur, Mas Aryan, Eneng, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ibadahnya. Genjoten wamane Pak Didit atau Pak Dedi maca Qur'annya yang bagus, itu bagian dari ibadah. Pantaskan kalau kowe pejabat maca Qur'ane ya kaya pejabat. Ini sing rada angel. Pilih mainan TikTok, mainan Instagram, wah setino scoring dong. Daripada belajar Qur'an. Jenengan harus bisa memprioritaskan apa yang jenengan dapatkan sekarang itu urusan makan dulu.